Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bakal menjelaskan sebuah materi pembelajaran fikih kelas 8 yang berjudul tentang shodaqoh. Baik, yang pertama adalah pengertian shodaqoh dan hukumnya. Shodaqoh ialah memberi sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai shodaqoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-88. Pemberian shodaqoh hendaknya benar-benar ikhlas, jangan sampai ada rasa riya atau pamrih. Kemudian setelah shodaqoh diberikan, kita tidak boleh menyebut-nyebut pemberian kita berlebih-lebihan, memperolok-olok si penerima shodaqoh, karena hal tersebut dapat menghapus pahala shodaqoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima shodaqoh itu. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, atau tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Baik, yang selanjutnya adalah tentang hukum shodaqoh. Hukum shodaqoh adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun begitu pada kondisi tertentu, shodaqoh bisa menjadi wajib. Misal, ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon shodaqoh. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi, maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu, kita memiliki makanan yang dibutuhkan oleh orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya, maka kita akan menjadi berdosa. Pada dasarnya, semua orang, baik kaya maupun miskin, punya uang ataupun tidak, bisa memberikan shodaqoh sesuai dengan apa yang dimilikinya. Karena dalam shodaqoh, dalam artian yang luas, tidak terbatas hanya berupa materi. Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, barang siapa di antara kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersedekahlah meskipun hanya dengan sebiji kurma. Maka barang siapa tidak sanggup, maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Baik, selanjutnya ada rukun shodaqoh. Rukun shodaqoh dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau memperedarkannya. Kemudian yang kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih di dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah ijab dan qabul.
Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Kemudian yang keempat, barang yang diberikan syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Kemudian yang keempat, hilangnya pahala sedekah. Dari ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya pahala sedekah bisa hilang dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian mengungkit-ngungkitnya. Kemudian yang kedua, baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, menyinggung hati si penerima sedekah. Yang keempat, ria atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat sedekah. Manfaat sedekah, ada banyak sekali hikmah atau manfaat dari amalan sedekah yang biasa kita ketahui di antaranya. Yang pertama, dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang ketiga, sebagai obat penyakit. Yang keempat, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur panjang. Kemudian yang kelima, memperoleh pahala yang mengalir terus-menerus. Yang keenam, akan dilapangkan rezekinya. Dan yang ketujuh, dapat menghapus kesalahan atau dosa. Nah, yang keenam, ada perbedaan dan persamaan antara sedekah dengan infak. Sedekah lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rezeki atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni tidak menentukan kadar, jenis maupun jumlah, dan diberikan dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena istilah sedekah dan infak sedikit sekali perbedaannya, maka umat Islam lebih cenderung menganggapnya sama, sehingga biasanya ditulis infak atau sedekah. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.